Jadinya banyak pasu yang diandalkan dan yang dipanggil lah oleh bos di semester 3 niki. Yang dipanggil ke rumahnya, ditanya, disuruh milih dia antara masih kuliah atau kerja kan. Ya. Hari itu dia tidak bisa keputusan jawab. Yang berat untuk dijawab ketika itu. Sampai nangis tiang tahun itu. Setelah tamat SMK, apakah fokus bekerja di bengkel atau sambil kuliah? Nah, ceritanya niki tiang kuliah juga karena tiang tamat 2003 dari SMK, tiang tidak langsung kuliah karena juga tiang sebenarnya kuliahnya inginnya kalau memang orang tua punya biaya, maunya tiang ke Poltek. Dapat tiang menyampaikan kepada orang tua, tapi orang tua angkat tangan, memang tidak punya biaya untuk menguliahkan. Makanya kan seperti awal tadi disekolahkan di SMK, tujuannya begitu tamat bisa langsung bekerja kan. Nah, ceritanya tiang bisa kuliah, tiada orang mau pasuh niki, ada orang yang ingin diservis alatnya rusak niki, dia bertanya kepada tiang, waktu niki sudah tiang tamat di SMK, makanya tiang kuliahnya 2004 baru beri ya. Dan 2004 artinya sempat jeda satu tahun ge. Ampun kenten, dia bertanya sejak kapan bekerja, berapa dapat gaji. Dia yang ditanya ditelusuri begitu, ternyata beliau itu adalah dosen di STKIP dan tempat yang kuliah. Sudah nike, dia sampaikan secara jujur dan terbuka. Dia mulainya memang dari mulai 2002 itu yang sudah mulai bekerja di sana, walaupun tidak secara langsung, tapi diterimanya nike adalah kira-kira antara bulan Mei 2002 nike, artinya menjelang akan pelulusan nike yang sudah diterima bekerja di sana. Ampun kenten, ditanya berapa dapat gaji, dia cerita dapat gaji tiang per bulan 500.000, tiang pakai nyicil sepeda motor nike harganya 6 juta, tiang nyari uang di bank 300.000 per bulan. Itu motor baru ya sudah? Dan motor bekas. Motor bekas ya, tapi kan kebanggaan bisa beli sendiri ya. Waktu tamat SMA kan, tamat SMK sudah beli motor. Beli motor, lanjut deh. Dari sana tiang 300.000 tiang pakai nyicil nike karena cari uang di bank. Ampun sisa 200.000, tetapi ada juga uang harian bonus nike. Yaitu pertama kerajinan kita datang dan juga dari pemasukan banyaknya pasuh yang datang dan banyaknya pasuh yang dapat kita selesaikan. Nike ada bonus dari bos nike. Nah, dari sana dah dapat tambahan, terus nike yang dimotivasi apakah terus akan kerja di bengkel seperti ini. Karena waktu nike yang memang tidak ada bayangan ke sana kan. Mau nak kuliah yang ditawari begitu. Kembali yang berpikir kuliah di mana kuliah kan, yang di Karangasem ada loh tempat kuliah, tapi khusus untuk guru agama Hindu. Kembali yang bertanya pada diri, masa saya tamatan otomotif saya harus kuliah ke agama, apalagi menjadi seorang guru, karena memang cita-cita awal saya tidak menjadi seorang guru kan. Dan ampun kenten lagi yang ditawari, nah itu biayanya kecil loh, 70.000 per bulan, cuma per semester 420.000 kan. Dari gaji yang didapat itu kan bisa disisihkan lah untuk biaya kuliah. Di samping itu perkuliahnya juga sore sampai malam, tadinya bekerja bisa, sudah itu sorenya bisa kuliah. Begitu dan diberikan pandangan, berpikir dia dapat malamnya ini merenung, karena memang keinginan kuliah itu ada, tetapi ke agama itu kembali ke pertanyaan diri. Kok jurusan mesin, seorang montir, kuliahnya ke agama menjadi seorang guru kan. Kembali dia bertanya, dapat juga ngobrol sama orang tua. Orang tua kembali menyerahkan kepada tiang, silahkan kalau memang bisa dijalani silahkan kan. Akhirnya dia dapat berpikir 4 hari. Akhirnya dia mengambil keputusan, ya kuliah jalani. Tiang akhirnya jalani tiang kuliah. Ampun kenten tiang kuliah sambil masih kerja di bengkel. Kenten sampai semester 3 niki belum ada. Di semester 3 niki sudah mulai banyak tugas yang harus kumpulkan, buat paper lah, ampun kenten buat makalah. Makanya tiang banyak minta izin kepada bos untuk mencari sumber-sumber buku untuk tiang pakai menyusun paper dan makalah, karena di rumah tidak punya kan, otomatis harus ke perpustakaan daerah tiang. Minta izin karena sering lah 1 minggu 2 kali tiang minta izin, sedangkan pasuh banyak. Tenaga yang dihandalkan adalah tiang, karena tenaga yang senior niki selesai. Punya kita ngajak juga lagi satu masih baru niki, harus training dia kan. Jadinya banyak pasuh yang diandalkan dan yang dipanggil lah oleh bos di semester 3 niki.
Yang dipanggil ke rumahnya, ditanya, disuruh milih dia antara masih kuliah atau kerja, Kenten. Yeah. Hari itu dia tidak bisa keputusan jawab. Yang berat untuk dijawab ketika itu. Sampai nangis tiang tahu nih ke. Tiang cerita sama orang tua, sama memek, sama ibu, sama bapak juga. Bapak juga angkat tangan karena juga bekerja di bangunan kan, jadi buruh bangunan kan belum tentu dapat pekerjaan, belum tentu dapat panggilan untuk mengerjakan rumah dan sebagainya. Kalau memek itu kerjanya jualan di pasar, yaitu jualan pisang, apapun hasil-hasil kebun orang itu, apakah pisang nanti musimnya ada musim buah napi nih ke dibeli dibawa ke pasar Kenten. Nah jam 4 pagi nih ke ampun dah berangkat ke pasar. Itu pun penghasilannya tidak terlalu lah banyak Kenten. Nah kembali diberikan keputusan kepada tiang untuk artinya memutuskan nih ke. Malamnya tiang berdoa, mohon petunjuk lah di Sanggah Merajaan. Tiang berdoa, yang mana harus tiang pilih begitu. Sambil nangis tiang yeah. Karena niki harus mengambil keputusan yang niki, tepat. Okay. Artinya niki sudah dijalani, sudah mengeluarkan biaya lumayan juga. Toh juga sudah semester 3 belum ada. Yeah. Pekerjaan juga ini sebenarnya yang menopang tiang bisa kuliah. Bisa kuliah. Wih, dilema sekali tiang. Akhirnya tiang selesai sembahyang niku. Besok paginya tiang sudah punya keputusan, saya kuliah. Akhirnya tiang menghadap ke bos, tiang sampaikan, tiang mengambil keputusan, saya berhenti kerja di bengkel, saya kuliah. Tapi dilema luar biasa di Kedija ngalepis, di mana mencari untuk uang melanjutkan kuliah untuk bayar biaya kan? Biaya niki berpikir malah tiang. Nah disinilah doa niki terjawab. Kita tidak langsung diberikan uang plug begitu, tapi jalan diberikan. Pas di kampus nih ada rekrutmen kerjasama dengan mahasiswa Jerman nih, Dr. John Lubke namanya. Beliau kuliah di UI, sedang menyusun disertasi. Kajiannya adalah tentang ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, dengan zona wilayah penelitiannya adalah Bali, Lombok dan NTT. Balinya dipilih NTB, NTT. Ya, Balinya dipilih Karangasem. Di Karangasem nike dicalirah tenaga untuk penyebar angket Kenten. Pas nike ditunjuklah STKIP karena satu-satunya di Karangasem perguruan tinggi yang ada adalah STKIP. Di sana mahasiswalah direkrut untuk menjadi penyebar angket. Kukuh TV, kabar gratis.